Kam. Yuk, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mendiskusikan apa itu pentingnya sistem operasi input output yang beranggotakan Andi Alfarji dengan NIM terakhir 317, Hasbaiman dengan NIM terakhir 121, dengan saya sendiri dengan NIM 193, dan Ridwan dengan NIM terakhir 199. Next. Pendahuluannya apa itu sistem operasi sistem komputer dalam bentuk yang paling sederhana. Komputer terdiri dari 5 bagian utama yang punya fungsi sendiri-sendiri. Next. Apa aja fungsinya? Masukan, keluaran, memori, aritmatika dan logika, serta kontrol. Next. Nah, komputer sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar. Interaksi dilakukan melalui perangkat peripheral dan saluran komunikasi. Sistem komputer, suatu jaringan elektronik yang terdiri perangkat lunak dan perangkat keras yang melakukan tugas tertentu, menerima input, proses input, menyiapkan perintah-perintah, dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Next. Oke, sebelum ke input-output, secara komputer itu memiliki perangkat lunak disebut sistem operasi. Nah, secara umum sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer, pada software komputer saat dinyalakan atau booting. Sedangkan software lain dijalankan setelah operasi berjalan, dan sistem operasi akan melakukan layanan ini inti untuk software itu. Sebelum adanya sistem operasi, komputer hanya menggunakan sistem sinyal analog dan sinyal digital. Adapun beberapa seiring dengan berkembangnya pengetahuan dan teknologi, pada saat ini terdapat berbagai sistem operasi yang keunggulannya masing-masing. Ada beberapa contoh dari sistem operasi tersebut, yaitu sistem operasi modern, ada Linux, Android, iOS, macOS, dan Microsoft Windows. Next. Fungsi sistem operasi. Sistem operasi mempunyai peran penting di dalam suatu sistem komputer. Berikut beberapa fungsi sistem operasi. 1. Manajemen sumber daya komputer. Sistem operasi dapat mengatur waktu sebuah aplikasi yang dijalankan, membagi penggunaan CPU saat aplikasi berjalan bersamaan, memberi akses pada disk, dan lain sebagainya. 2. Berperan sebagai aplikasi dasar sebuah perangkat. Sistem operasi merupakan dasar dari pembentukan program yang ada pada sebuah perangkat. Bisa dikatakan ini merupakan bagian vital yang mengatur semua hal yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi sebuah perangkat. 3. Menghubungkan hardware. Sistem operasi berperan dalam mengkoordinasikan semua perangkat yang saling terhubung pada gadget dalam waktu yang bersamaan, seperti penyimpanan internal, mouse, speaker, dan CPU. Dalam hal ini, sistem operasi berperan sebagai jembatan yang menghubungkan perangkat keras dengan perangkat lunak. Kemudian pada gilirannya akan menjalankan operasi dasar komputer. Next. Sistem input proses output. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama, yaitu CPU, memori atau memori primer dan sekunder, dan peralatan masukan atau keluaran atau input output device. 2. Modul input atau output merupakan peralatan antarmuka bagi sistem bus atau switch sentral dan mengontrol satu atau lebih perangkat peripheral.
3. Input-output tidak hanya sekedar modul penghubung, tetapi sebuah piranti yang berisi logika dalam melakukan fungsi komunikasi antara periferal dan bus komputer. Next. Ada beberapa alasan kenapa piranti-piranti tidak langsung dihubungkan dengan bus sistem komputer, yaitu satu, bervariasinya metode operasi piranti periferal sehingga tidak praktis apabila sistem komputer harus menangani berbagai macam sistem operasi piranti periferal tersebut. Dua, kecepatan transfer data piranti periferal umumnya lebih lambat daripada laju transfer data pada CPU maupun memori. 3. Format data dan panjang data pada piranti periferal seringkali berbeda dengan CPU, sehingga perlu modal untuk menselaraskannya. Next. Dari beberapa alasan di atas, modul input-output memiliki dua buah fungsi utama, yaitu satu, sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori melalui bus sistem. Dua, sebagai piranti antarmuka dan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Next. Sistem input, proses, output. Bagaimana modul input atau output dapat menjalankan tugasnya, yaitu menjembati CPU dan memori dengan dunia luar. Jadi ini address lainnya nih, merupakan data lain kontrolnya ini sistemnya, dan modul input atau outputnya ini merupakan link ke periferalnya. Next. Sistem input. Fungsi modul input atau output itu meliputi kontrol dan waktuan, kedua komunikasi CPU, ketiga komunikasi perangkat eksternal, keempat buffer data, dan kelima deteksi kesalahan. Next. Fungsi kontrol dan perwaktuan merupakan hal yang penting untuk mensinkron kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Dalam sekali waktu CPU berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat dengan pola tidak menentu dan kecepatan transfer komunikasi data yang beragam. Next. Ini fungsi komunikasi antara CPU dan modul input atau output itu meliputi proses-proses di bawah ini nih. Pertama itu ada command decoding, yaitu merupakan modul input atau output yang menerima perintah-perintah dari CPU. Kedua, data, melakukan pertukaran data antara CPU dan modul input atau output melalui bus data. Ketiga, status reporting, yaitu pelaporan kondisi di mana status modul input atau output maupun perangkat itu periferal. Keempat, address recognition, bahwa peralatan atau komponen penyusun komputer dapat dihubungi atau dipanggil, maka harus memiliki alamat yang harus unik. Ya, sistem input proses output. Tujuan utama buffering adalah mendapatkan penyesuaian data sehubungan perbedaan laju transfer data dari perangkat periferal dengan kecepatan pengolahan pada CPU. Fungsi terakhir adalah deteksi kesalahan. Apabila pada perangkat periferal terdapat masalah sehingga proses tidak akan dijalankan, maka modul input output akan melaporkan kesalahan tersebut.
Ya, sistem ya teknik masukan atau keluaran itu ada 3, yaitu input terprogram, interrupt driven input output, yang terakhir direct memory access atau DMA. Ya, perangkat input output itu diperlukan karena ada beberapa hal yang menjadi latar belakangnya. Hal pertama yaitu karena ada variasi lebar dari perangkat peripheral. Variasi ini dapat menyebabkan adanya perbedaan jumlah data yang dikirim. Kemudian kecepatan dalam mengirim data yang berbeda. Dan yang terakhir itu karena terdapat format data yang berbeda. Dengan adanya hal tersebut, maka input-output diperlukan dalam mengatasi perbedaan jumlah, kecepatan pengirim, dan perbedaan format data. Ya, input-output itu menurut kami penting dalam komputer. Tanpa adanya input-output, komputer itu hanyalah mesin tak berguna. Baik input atau output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprosesor. Dalam sistem komputer, manajemen input-output sangat diperlukan karena input-output adalah sarana user berkomunikasi dengan komputer. Contoh perangkat input-output seperti keyboard, mic, audio controller, video controller, networking, port. Oleh karena itu, dalam setiap sistem operasi selalu terdapat input-output manager. Pada intinya, untuk diskusi kali ini, input-output itu menurut kami di dalam sistem operasi itu sangat penting dan sangat berguna bagi sistem operasi. Ya, terima kasih. Apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.